Halo, welcome back. So, guys, hari ini aku mau kasih outlook untuk minggu ini dan apa aku mau cari di dalam pasar ini. And mungkin aku kasih tips juga ya. So, yuk lanjutan sekarang kita di dalam NQ. So, ini adalah daily. Kalau aku mau bikin top down, aku apa? Aku start sama minggu weekly time frame. So di dalam time frame minggu ini kita bisa lihat kita nggak ada fair value gap atau PD rate di dalam price action. Tapi kita dapat fair value gap di bawah price action ini dan overlapping breaker block ya di kiri chart. So di dalam weekly analysis saya sekarang aku tahu kita udah ambil all time highs di sini dan sekarang kita mau cari kontinuasi atau reversal atau mungkin retracement ke mana ke dalam zona ini ya. Karena ini adalah PDRA di dalam discount price range ya guys. Sekarang aku ke daily time frame. Okay. So di dalam time frame daily ya harian sekarang kita dapat daily BC. So ini adalah yang PDRA paling penting untuk saya minggu ini atau Senin ya ini. So kalau kita bisa invert daily BC ini, aku yakin kita mau ambil buy side likuiditas, aka all time highs juga. Kalau kita dapat rejeksi ya di dalam sekarang kita dapat rejeksi dari midpoint di dalam daily BC ini. Kalau dapat rejeksi kita ambil previous week low. Kalau kontinuasi kita dapat previous week high dan kontinuasi ke buy side. Ini adalah daily time frame. Kalau Anda bisa screenshot ini dan taruh di dalam charts Anda juga untuk reference, itu adalah bagus. So sekarang aku mau monitor ini juga. Apakah kalau kita bisa jatuh ke bawah, mungkin kita dapat support lagi sekali dan kontinuasi. Tapi kalau kita dapat rejeksi sekarang dan heavy down close candles, candle hitam, kita jatuh ke previous week low. Di dalam time frame 4 jam, lihat ini. Ini adalah choppy price action ya. Price actionnya nggak terlalu jelas. So aku masih tunggu. Dan di dalam 4 jam time frame aku mau monitor ya range ini. Kalau kita bisa dapat support, kita kontinuasi. Kalau enggak, kita dapat rejeksi. Tapi untuk minggu ini, kalau aku lihat di dalam weekly time frame, kayaknya ya guys, kita udah ada swing high di sini. So kita mau kontinuasi ke bawah, ambil support di dalam discount sebelum kita naik lagi. Tapi masih tunggu untuk mungkin Wednesday. So sekarang aku mau ke Forex Factory. Setiap minggu aku bikin ini. So aku ke Forex Factory ya. Toggle yang hijau di kanan chart, kanan screen. Aku mau toggle on itu yang merah juga. Karena ini adalah red folder news dan ini adalah bank holiday atau holiday ya. Yang orange dan kuning aku nggak terlalu suka trading di dalam low impact news. Habis itu aku mau seleksi USD dan Euro. Habis itu aku ke time ya, today date di atas. Aku pakai this week, apply settings dan di bawah di atas ada waktunya. Pencet waktunya harus di dalam Eastern Time ya, Eastern Time US and Canada. Boom. This week, apply settings. Okay, so minggu ini kita tidak ada news di pertama ya quarter of the weeks. Kalau Anda mau trading hari ini besok dan Wednesday, Anda harus pakai macros ya guys. Pakai yang macro. Kenapa? Karena kita tidak ada red folder news sebelum Kamis dan Jumat. So untuk minggu ini aku mau trading Kamis dan Jumat. Untuk Senin until Wednesday aku ada ideologi kita mungkin mau jatuh lagi ke range ini, konsolidasi sebelum kita naik lagi atau jatuh. Karena kita ada relative equal lows di sini. Sekarang guys, itu ada antisipasi saya dan outlook untuk NQ. Sekarang kita ke Dixie.
sebelum aku ke Forex dan crypto. So kita dapat rejeksi low-nya, kita kontinuasi ke bawah. Ini adalah bagus untuk NQ dan Forex dan crypto kalau Anda di dalam long atau buys ya. Kenapa? Karena kita dapat inverse korelasi sama Dixie, Nasdaq, EU, dan crypto. So kalau misalnya kalau Dixie ke atas, aku yakin NQ jatuh. Dan vice versa ya guys. Kalau Dixie ke bawah, NQ ke atas. Okay. So untuk minggu ini ke daily, kalau kita lihat chart ini sekarang ini adalah konsolidasi dan time distortion. Kita dapat relative equal highs di atas ini. Kalau kita bisa dapat support di dalam original range gap ini, kita naik ke atas, ambil relative equal relative equal highs, maaf, dan imbalance ini sebelum kita dapat resisti ke bawah. Kenapa aku masih pikir kita mau ke atas dulu kayak minggu lalu? Karena kita dapat relative equal highs-nya di sini ya guys. Dan kita juga ada fair value gap di dalam weekly time frame. Dan kita dapat semua lows dari 2023 ke 2024 dan yang open dari 2024. So ya, itu adalah Dixie. Aku nggak trading Dixie karena Dixie adalah namanya di English reference ya. So ini adalah reference untuk trading saya di dalam minggu atau di dalam bulanan. Okay. Sekarang aku mau lihat EU. Okay, good. So EU udah ambil highs-nya, kita dapat support di dalam zona aku kasih minggu lalu atau 2 minggu lalu. Aku bilang kalau kita dapat support di dalam ini dan zone ini, kita yakin ke atas. Dan di sini kita dapat IOF Fed, Institutional Order Fed Entry Drill. Ya, itu adalah LR ke atas. Volumenya kuat sekali ke buy side. So, ya, EU untuk minggu ini kita kemana? You might ask. Well, relative equal highs udah dikenal. Sekarang aku mau observasi zona ini. Kalau kita dapat support di dalam fair value gap ini, aku yakin kita mau ambil support, kita kontinuasi ke atas. Kita pakai level standard deviasi untuk kasih kita prediksi kemana mungkin kita bisa lari ke. Sekarang kita dapat ya -4 reversal zone. So sekarang kita mau ke bawah lagi, mungkin ke 2,5 di dalam discount guys. Lihat sebelum kita naik lagi. PD array-nya di dalam discount adalah inverse fair value gap ini ya, bag IFVG. Kalau aku mau ambil swing trade, aku ambil swing trade-nya di dalam zona ini ya. Kalau aku scalp, aku mau cari trade-nya mungkin di atas 50% dikit. Kenapa? Guys, karena kapan kita bullish kali, kita tidak mau lihat price-nya kembali ke bawah discount. Kenapa? Karena kita tahu kapan kita bullish kali sama volume, itu adalah karena smart money yakin atau mau kita lebih ke atas atau spool ke atas. In English, we want to see fair value gaps in the upper quadrant be respected if we are very bullish, because it's signs of institutional order flow entering the market and shows us we're too strong to go back into discount. Yeah. So untuk saya minggu ini aku ada ideologi Euro USD mau ke bawah ke dalam fair value gap ini sebelum kita naik lagi ke ya zone ini. High-nya buy side. Maaf guys, this is very messy. Okay, ya. Yeah. Kalau mau screenshot,
ini boleh screenshot 1 jam juga, dan daily. Sekarang aku mau lihat GU. So GU relative equal lows guys di dalam imbalance. Ini adalah model saya. Kalau anda ambil long di sini bagus, tapi sekarang kita GU agak jelek guys sekarang. Kenapa? Kita dapat SMT di atas juga, dan kita belum ambil high-nya di persen di level kosong ini ya. So SMT, GU ya, monitor ini. Okay. So kalau aku mau ambil buy trade atau aku mau trading GU, aku nggak mau, tapi hypothetically kalau aku trading ini, aku mau ambil long trade-nya di dalam zona fair value gap ini. Kalau aku mau ada entry lebih precise, aku jatuh ke 1 jam time frame dan aku ambil breakaway gap atau mitigation block ini. Dan ini adalah point of interest punya saya. So kalau kita jatuh, aku mau ambil long di dalam zone ini ya. Kalau kita jatuh, gold. Ya guys, maaf tapi gold masih jelek. Aku nggak bisa trading gold sekarang, masih jelek ya. ES sama kayak NQ, monitor zone ini. Sekarang kalau kita lihat cryptocurrencies, ini adalah Solana. Aku ada pikiran kita ambil support di sini sekarang dan kita naik ke atas. Kalau kita jatuh lebih dan kita ambil low-nya di situ di 100% level, nanti aku mau cari long trade mungkin di dalam breakaway gap ini. Ya, di sini. Aku pikir kita bergerak sekarang sama Solana. Untuk Bitcoin kita dapat SMT. Kenapa kita dapat SMT? Kalau aku ambil chart Solana juga di sini, kalau ini adalah BTC ada relative equal lows, Solana ada relative equal lows. Solana udah ambil relative equal lows-nya, price ke breakaway gap, dan di dalam OTE level, optimal trade entry, dan Bitcoin masih bergerak konsolidasi ya, belum ambil relative equal lows-nya. Kalau kita bisa ambil relative equal lows-nya, aku mau ambil swing trade untuk long di dalam sini. Tapi guys, hati-hati karena kita dapat low di dalam fair value gap. Ini adalah model saya juga. Ya. Ethereum. Wow. Poof, that's perfect. So, Ethereum kayaknya kita mau naik lagi. Kita udah masuk ke quad number 1. Itu adalah entry pertama, DCA kedua, DCA ketiga untuk saya. Karena aku ada antisipasi sama Ethereum, kita bisa naik ke price level 5,000. 5,255 ya, that's my final. 5,250. So maaf, itu adalah price target final untuk saya. Dan ini juga perfect. Tapi kalau kita invert yang CE ya, midpoint level di sini, nanti aku yakin kita turun ke sell side sebelum kita ambil momentum ke atas lagi. Kenapa kita ke sell side? Guys, karena di dalam crypto adalah volatile sekali dan ada banyak manipulasi ya.
So sekarang market makersnya mau bunuhin semua trader pakai leverage ya. So they wanna wipe out all leverage and swing traders sebelum kita bisa naik lagi ke atas. Okay? Dan sekarang kita dapat fundamental news juga sama Jerome Powell dan Federal Chair commitment. Kayaknya kita mau potong rates dari 100 BPS di dalam 1 tahun ya. So misalnya sekarang kita ada money inflow, dan sama money inflow itu adalah risk on environment, dan itu kasih SMC Smart Money Concepts lebih power untuk ya beli dan ambil trades di dalam discount juga, karena dia tahu di 2026 kita mau potongin ratesnya. Sebelum kita bisa ada parabolic bull run, kita harus jatuh lagi sekali ya. Di dalam opinion saya, sebelum kita bisa naik lagi dan naik ke euphoria dan bull run crypto ya, quote on quote. Guys, itu adalah outlook video. Minggu ini aku ada video-video lain aku mau release juga, dan aku ada stream sama Jack untuk crypto minggu ini ya guys. So that's exciting. Dan aku mau bikin video study guide lagi. Kalau Anda ada pertanyaan atau model series Anda mau aku jelaskan lebih, tolongin DM atau add me di Discord ya guys. Happy trading and happy Monday.